Shalom saudara, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-mu, berkati kami semua Tuhan. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita akan bahas tentang iman saudara. Dan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Mari kita buka dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 11. Ayat pertama sampai dengan ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman tu Elohim. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat lihat. Alkitab berkata bahwa dasar dari iman adalah harapan. Apapun tantangan, apapun badai, apapun tekanan, yang tidak boleh hilang dalam hidup kita yaitu harapan. Harapan akan Tuhan, harapan dalam Yesus Kristus, harapan dalam firman Tuhan. Nah saudara, kalau seseorang yang sudah hilang harapan akan mengalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Karena sudah tidak ada harapan. Jadi dalam hidup ini apapun tantangan, apapun badai, apapun tekanan, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Harapan akan Yesus Kristus. Harapan dalam Tuhan. Harapan akan firman Tuhan. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada mujizat. Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan untuk menghadapi tahun demi tahun, kalau kita perhatikan apa yang terjadi atas Indonesia ini, saudara, dan iman, percaya, harapan kita ada dalam Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan, bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesulitan, bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah badai, dan Tuhan memelihara kita dalam persoalan apapun dalam hidup saudara. Saudara, itulah harapan. Harapan di dalam Tuhan. Harapan akan firman Tuhan. Ingat, dasar dari iman adalah firman Tuhan. Di dalam Yesus ada harapan. Saudara, dan harapan itu apa? Percaya Tuhan pelihara hidup kita di bumi dan di surga. Saudara, 2014 Tuhan memberitahu saya apa yang akan terjadi atas bangsa Indonesia. Bahwa anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya itu 2020. 2014 saya sudah sering menyampaikan pesan Tuhan itu. Karena waktu itu tahun 96, 97 saya mengalami kecelakaan dan dibawa Tuhan ke surga. Dan diberitahu apa yang akan terjadi atas bangsa Indonesia. Dan itu diulang lagi pesan Tuhan itu 2014 supaya saya mengkhotbahkan bahwa nanti akan ada badai ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 19 dan badainya 2020. Waktu itu saya masih ingat saya bicara sama Pak Gilbert. Saya khotbahkan itu berulang-ulang. Dan 2020 ada yang nemuin Pak Gilbert. Itu Pak Daud itu kan, karena saya ini kan bawaan Pak Gilbert, timnya Pak Gilbert. Itu loh, Daud itu kok mengkhotbahkan bahwa 2020 akan terjadi badai ekonomi. Yaitu mengalami resesi ekonomi. Badai itu datang. Apa yang terjadi saudara? Pak Gilbert ada yang negor, karena saya sering khotbahkan itu sejak tahun 2014 sampai 2019. Pak Gilbert berkata, ini kan masih Januari, nanti kita lihat akhir Desember. Dan apa yang terjadi? Bulan Maret, bulan April, Corona saudara. Nah, bagaimana tentang masa depan Indonesia? Nah, ini yang Tuhan beritahu ke saya, bahwa apa yang akan terjadi atas bangsa ini, bahwa Tuhan akan memelihara kita, umat Tuhan, umat perjanjian baru, umat Elohim, umat Allah. Yaitu apa? Akan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. 2020, waktu itu Tuhan beritahu saya, badai datang, Corona. Nah, dan 2021, Tuhan memberitahu saya, tepatnya bulan April, akan terjadi
deflasi inflasi ketemu. Menuju tahun 2023. Ingat saudara, arti deflasi inflasi yaitu apa? Harga-harga barang banyak yang naik, daya beli turun. Jadi harga-harga barang akan naik, tapi daya beli turun. Itu bulan April 2021 untuk menuju 2023. Tepatnya Januari, setitik terang datang atas bangsa ini. Ingat saudara, setitik terang menyinari bangsa ini. Nah, dan ingat saudara, 2022 tahun depan kita semua baru belajar normal. Jadi saudara, tahun depan 2022 kita belajar normal. Dan sekarang kami stagnat ekonomi untuk menuju tahun 2023. Kenapa saudara? Ingat, segala sesuatu pasti Tuhan punya rencana. Apa sebenarnya rencana Tuhan? Kenapa diizinkan corona ini terjadi? Ingat, supaya Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Yang membatasi Injil itu adalah tembok-tembok gereja dan doktrin-doktrin. Nah, Tuhan saat ini merobohkan tembok-tembok pemisah itu, supaya Injil itu diberitakan seluruh dunia. Bayangkan saudara, saya khotbah di sini, di Amerika pun bisa mendengar khotbah itu. Betul? Dan semua agama bisa lihat di channel online YouTube semuanya. Artinya apa? Tuhan izinkan corona ini terjadi supaya Injil itu diberitakan seluruh dunia. Nah, untuk merobohkan tembok-tembok pemisah. Nah, supaya Injil itu diberitakan. Nah, 2021 Indonesia akan mengalami deflasi inflasi bertemu untuk menuju 2023. Dan pemulihan Indonesia total itu adalah tahun 2035. Ingat saudara, pulihnya ekonomi Indonesia, pulihnya Indonesia, bangsa kita, itu adalah total 2035. Tapi untuk setitik terangnya Tuhan beda dengan setitik terang manusia. Setitik terang itu datang bulan Januari tahun 2023. Dan menuju pemulihan 2035. Indonesia pulih. Nah, saudara, tapi untuk melewati itu, bertahun-tahun dari tahun 2014 saya sudah khotbahkan supaya semua berkebun, supaya semua berternak. Kenapa saya beritahu semua berkebun dan berternak? Ingat saudara, kondisi seperti ini setahun 2 tahun. Dan ingat, kalau kita tidak ada kesibukan, stres, sarno, sarape kenor, bosen terus di rumah, betul? Tetapi kalau ada kesibukan berkebun, itu kan bagus. Makanya 2014 saya nyuruh semua beli tanah untuk berkebun dan berternak. Dan 2014 supaya nyimpan emas. Tetapi sekarang emas sudah naik. Yang tidak naik emas Jowo. Nah, jadi ingat saudara, 2014 saya khotbahkan. Dan apa yang terjadi saudara? Corona ini nasibnya gimana? Saya sudah khotbahkan sejak Januari 2021. 2021 sudah sering saya khotbahkan. 5 tahun ke depan, Corona ini akan mutasi terus. Dan puncaknya itu 5 sampai 10 tahun. Puncaknya adalah error. Corona ini nanti 5 sampai 10 tahun ke depan, kasusnya akan jadi sama seperti kasus
flu biasa, influenza. Ingat saudara, nanti corona ini nasibnya seperti kasus influenza, flu biasa. Jadi 5 tahun ke depan dari sekarang ini akan mutasi, terus bermutasi, terus sampai puncak. Dan puncak tertingginya adalah error. Nah, saudara, orang kita perhatiin bahwa nanti akan mutasi 5-10 tahun ke depan. Puncaknya error. Artinya kacau, mutasinya jadi kacau, jadi netral. Tidak sebahaya sekarang. Kenapa saudara? Semua orang pernah kena. Semua orang pernah terpapar. Ingat saudara, orang divaksin itu virus dilemahkan, dimasukkan ke dalam badan. Berarti pernah terpapar, betul? Yang tidak divaksin, yang kedua saudara, ngelewati seleksi alam, adu sakti. Jadi yang tidak divaksin kayak saya tidak divaksin. Seleksi alam, ngelewati apa? Adu sakti. Gimana adu sakti? Yang lolos hidup, yang kalah mati. Nah, jadi saudara tidak usah diributkan mau vaksin atau tidak. Yang divaksin, ingat saudara, artinya pernah terpapar. Yang tidak divaksin berarti seleksi alam adu sakti. Nah, yang menang hidup, yang kalah mati. Nah, jadi ingat saudara, untuk vaksin sudah berdoa dulu. Pilihan di tangan saudara, mau vaksin atau adu sakti. Kalau saya adu sakti, karena bekas dukun sakti. Kalau saya adu sakti, karena bekas dukun sakti gitu. Yang bukan bekas dukun sakti ya terserah, mau adu sakti atau mau vaksin, terserah saudara. Tapi yang jelas semua akan pernah terpapar. Yang tidak kena itu adalah tinggal di hutan, tidak ketemu orang. Tidak ketemu orang. Nah, selama ketemu orang, resiko terpapar itu ada. Betul? Jadi saya beritahu, tapi mutasinya ini akan terus mutasi sampai puncak. Itu 5 tahun. Dan waktunya puncak itulah terjadi error. Artinya kacau mutasinya, karena terlalu banyak mutasi jadi kacau. Dan akhirnya jadi virus influenza, flu biasa. Itu sampai 5-10 tahun. Pak Daud, kapan kita hidup normal lagi? Sekarang kan new normal. Yang jelas, nggak usah bingung kapan normal lagi. Tahun depan kita belajar normal semua. Nah, jadi ingat saudara, pemulihan Indonesia, awal pemulihan, setitik terang itu adalah 2023 dan pemulihan total 2035. Jadi saudara, kita akan siap menyongsong setitik terang itu 2023. Tapi kita harus menghadapi dulu saat ini new normal dan tahun depan belajar normal. Nah, jadi saudara, tapi Tuhan bicara sama saya bahwa aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Jadi anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Apapun badai, apapun tantangan, apapun resiko, apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya Tuhan pelihara saudara dan saya di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan. Ingat, saudara, saya beritahu pesan penting saudara. Tahun depan inflasi. Ini pesan yang saya sampaikan dari saudara. Tahun depan inflasi. Sekarang aja udah terasa. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang ini? Karena daya beli masyarakat turun. Ingat saudara, besi sudah naik. Aluminium naik.
barang-barang yang banyak naik. Yang tidak naik, harga diri. Nah, jadi saudara, ingat saudara, saat ini deflasi, inflasi ketemu tahun ini. Dan tahun depan, inflasi. Tapi saya berdoa sama Tuhan, supaya tahun depan inflasinya terkendali. Kenapa terkendali? Karena saya dengan iman, dan saya iman adalah harapan bahwa Tuhan peduli atas bangsa ini. Karena tahun depan mulai inflasi. Nah, menuju 2023, setitik terang datang. Saudara, jadi saudara semua, siapkan hidup saudara untuk hari ini dan tahun depan. Sekarang deflasi, inflasi ketemu. Menuju tahun 2023. Dan tahun depan, inflasi. Nah, jadi saudara siapkan itu semua. Dan kita siap menyongsong setitik terang datang 2023. Dan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Pemulihan Indonesia 2023 menuju 2035 itu pemulihan semuanya atas bangsa ini. Nah, iman itu percaya adanya pemeliharaan Tuhan. Kedua, iman itu percaya ada harapan, ada pertolongan, ada pembelaan di dalam Yesus Kristus. Nah, Alkitab berkata, kita adalah segambar serupa dengan Tuhan. Artinya kita itu gambar rupanya Tuhan. Alias kita fotonya Tuhan. Misalnya saya dipoto. Nah, foto saya kasih di ruang tamu. Setelah itu tiba-tiba ada tamu datang. Injak-injak foto saya, ngeludahin foto saya. Kata-kata kotor di foto saya, ngeludahin foto saya di depan saya. Saya marah tidak, saudara? Marah. Sekalipun itu hanya foto, itu bicara harga diri, kehormatan. Alkitab kita ini adalah gambar rupanya Tuhan, alias kita ini fotonya Tuhan. Kalau saudara dijolimin, kalau saudara difitnah, waktu engkau dihakimin, waktu engkau dicaci maki, engkau harus tahu dirimu adalah gambar rupanya Tuhan. Pasti Tuhan bela saudara. Nah, kalau saudara punya suami yang suka KDRT, pukul sana pukul sini karena belajar tinjunya tidak lulus. Nah, tinju sana itu. Nah, sudah berdoa, Tuhan, aku ada gambar rupamu. Aku percaya pembelaanmu, jamah untuk bertobat. Jangan berkata, Tuhan, dia pukul aku, angkat dari muka bumi. Nah, ingat, ampuni. Nah, jadi jangan berkata, angkatlah, selesaikan itu Tuhan. Jangan, saudara. Ingat, saudara, kalau engkau punya suami yang jahat, berdoa, pasti Tuhan jamah bertobat. Engkau percaya pembelaan Tuhan, engkau adalah gambar rupanya Tuhan. Kalau engkau saat ini difitnah dalam pekerjaan, waktu engkau difitnah dalam bisnis, engkau difitnah dalam karirmu, ingat saudara, percaya engkau adalah gambar rupanya Tuhan. Pasti Tuhan bela saudara. Kenapa Tuhan pasti bela saudara? Karena saudara adalah gambar rupanya Tuhan. Ingat itu saudara. Jadi saudara, jangan berkecil hati siapa dirimu. Engkau direndahkan, engkau difitnah, ingat, katakan dalam dirimu, aku adalah gambar rupanya Tuhan. Yang kedua, aku adalah biji matanya. Percaya Tuhan bela, percaya Tuhan pelihara, percaya Tuhan nyatakan kemuliaan dalam hidup saudara. Jadi ingat saudara, kenapa Tuhan pasti bela kita? Harapan kita, dia adalah pembela yang agung. Harapan kita, dia adalah pembela yang sejati.
pembela yang benar. Jadi saudara, kalau engkau dikritik, engkau dicaci maki, engkau diserang, ingat, diam, berkati, ampuni. Engkau percaya, engkau gambar rupanya Tuhan. Tuhan akan tegakkan kebenaran itu dan keadilan. Dan Tuhan pasti bela saudara. Kenapa? Karena kita adalah gambar rupanya Tuhan. Yang ketiga, nah, iman itu percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Ingat saudara, iman itu percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Alkitab berkata bahwa kita diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa, leluhur kita, manusia pertama, diciptakan Tuhan dari debu tanah. Makanya dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu. Kenapa Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah? Kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia dari besi, baja, aluminium? Itu namanya robot cop. Tapi kenapa Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah? Saudara, waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di muka bumi, Tuhan berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, menghasilkan buah berbiji dan buah yang berbiji. Di dalam tanah bermunculan semua tanaman yang ada sampai sekarang. Muncul buah pohon nanas, muncul pohon tomat, muncul pohon beringin. Semua tanaman dari muka bumi muncul dari dalam tanah. Artinya apa? Bahwa di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Ingat itu saudara, bahwa di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Nah, ingat saudara, minyak proses dari tanah, berlian proses dari tanah, keramik bahan dasarnya tetap dari tanah. Semua yang berharga di muka bumi ini semua melalui proses tanah. Artinya di dalam tanah, debu tanah banyak sekali potensi. Maka Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, leluhur kita, itu dari debu tanah. Artinya di dalam diri manusia banyak sekali potensi. Saudara, bagaimana mengenali potensi kita? Apa yang kita alami itu bukan kebetulan. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan siapkan untuk kita di masa depan. Untuk masa depan. Saudara, suatu kali saya datang ke Pendeta Gilbert. Itu Pak Pendeta saya. Pak Pendeta, saya ngomong sama Pak Gilbert, saya mau jadi apa Pak Gilbert? Karena apa? Saya khotbah enggak bisa. Nah, saya hermeneutik, homiletik gagal. Saya sekolah Alkitab lulus karena belas kasihan. Ranking 4, murid tinggal 4. Dan saya dianggap murid paling bodoh goblok di kelas. Waktu itu saya datang ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, saya mau jadi apa? Ya jadi manusia, memang mau jadi monyet. Nah, ada apa kawan? Saya bingung mau pelayanan apa Pak Gilbert. Pak Gilbert ngomong sama saya, yang kamu tahu itu apa Daud? Saya tahu itu hanya satu bidang Pak Gilbert, setan. So, Pak Gilbert diam dan dia ngomong gini, Daud, ada orang dalam hidupnya taunya virus. Dia tekunin virus terus. Sampai dia jadi profesor doktor virus. Daud, kamu kan taunya setan. Tekun aja setan terus. Nggak usah khawatir hidupmu. Nah, jadi kalau orang kena setan, sebisa mungkin ingat kamu. Fokusnya setan terus. Yang penting kamu jangan jadi setannya sendiri. Nah, saudara, ingat. Kenapa gereja bisa ribut? Karena orang yang tidak tahu bicara. Nah, San Gilbert beritahu, kamu kan taunya setan. Udah kamu khotbahkan,
Apa yang kamu tahu tentang setan? Setan terus. Baik Pak Gilbert. Dari sejak itulah saya fokuskan bidang yang apa yang saya tahu tentang setan. Setan terus. Sampai saya ke Amerika, khotbah tentang setan. Australia sampai ke Auckland, ke New Zealand, hanya khotbah satu bidang, setan. Sampai saya diminta menjaga presiden 10 tahun karena satu, setan juga. Karena apa? Setan nyerang. Setan itu penjahat. Setan itu penipu. Setan itu membuat celaka. Nah, saya diminta untuk menjaga dari serangan setan. Nah, gara-gara setan, saya sampai ke Amerika. Nah, San Gilbert berkata, Daud, ada dokter umum, ada spesialis jantung. Nah, orang boleh berkicau-kicau, jelek-jelekin, kok taunya jantung terus. Tapi yang jelek-jelekin, kalau sakit jantung, datangnya ke dokter jantung. Spesialis jantung. Daud, orang boleh ngatain kamu apa saja. Oh, korbannya setan. Terus dia kesurupan, nyarinya kamu juga. Jadi kamu fokuskan satu bidang yang kamu tahu. Disitulah saya boleh memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta, itu adalah berkat, dan itu adalah rencana, bagian rencana Tuhan untuk memberi kita masa depan. Saudara, dalam kondisi ekonomi seperti ini, Pak, saya kena PHK, saya dipecat, saya mau kerja apa? Saya mau apa? Saudara tidak usah berkecil hati. Ingat, saudara taunya komputer, tekuni komputer. Saudara taunya nanam jengkol, tekuni tanam jengkol. Saudara taunya berkebun, fokuskan berkebun. Apa yang kamu tahu itu bukan kebetulan. Itu ada talenta yang Tuhan berikan untuk memberimu masa depan. Pak, saya taunya hanya sepeda motor, fokuskan itu. Saudara, apa yang kau tahu untuk tahun ini dan tahun lalu, tahun-tahun yang lalu, fokuskan itu. Apa yang kau tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Dan pergunakan talenta itu sebaik-baiknya. Pak, saya taunya kertas, fokuskan kertas. Pak, saya taunya mesin, fokuskan mesin. Walaupun engkau ini sekarang dipecat PHK, tetap engkau harus berkarya. Apapun yang kamu tahu, itu bukan kebetulan. Itu ada talenta yang Tuhan berikan. Engkau taunya aluminium, fokuskan aluminium. Engkau taunya besi, fokuskan besi. Ingat saudara, jadilah seperti dirimu sendiri, sesuai kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Saudara, jangan jadi orang lain, jadilah dirimu sendiri, sesuai kehendak Tuhan. Waktu saya sekolah Alkitab, ada seorang anak sekolah Alkitab yang terlalu lihat orang lain. Waktu zamannya Benhin khotbah, angkat tangan rebah-rebah, dan dia khotbah, ada urapan Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi saudara? Anak sekolah Alkitab namanya saudara itu, saya sebut si A aja. Dia akan berkhotbah seperti Benhin. Wah, gayanya seperti Benhin, bajunya seperti Benhin. Tiba-tiba setelah Benhin ada Rehat Bongke. Gaya khotbahnya beda, cara bajunya beda. Dia khotbah Rehat Bongke. Wah. Tiba-tiba muncul Gilbert Lumaindong, maka dia bergerak berkhotbah kayak Gilbert. Apa yang terjadi? Setelah itu tidak jadi apa-apa, karena dia tidak jadi dirinya sendiri. Jadi ingat saudara, jangan jadi diri orang lain. Jadilah seperti dirimu sendiri, seperti kehendak Tuhan. Engkau yang kau tahu, apa yang kau alami, apa yang terjadi dalam hidupmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan punya rencana atas hidupmu untuk masa depan. Pak, saya taunya hanya cacing. Fokuskan cacing. Jangan disepelekan loh cacing. Kenapa? Jadi makanan ternak ikan. Pak, saya taunya jamur merang. Fokuskan jamur merang.
Jadi saudara dalam kondisi seperti ini tetap berkarya. Itu yang Tuhan kehendaki. Jangan jadi pemalas. Engkau taunya ngajar bahasa Inggris, tetap fokus ngajar. Jangan berkecil hati walaupun kau dipecat. Pak taunya kamera, tetap berkarya. Fokuskan ke kamera. Ingat, kalau engkau sungguh-sungguh pasti ada jalan. Karena Tuhan pasti buka jalan. Karena kondisi seperti ini, kita baru belajar normal tahun depan. Justru kondisi seperti ini adalah bagus untuk saudara. Waktu untuk belajar, mengasah, supaya saudara punya spesialis. Nah, punya keahlian khusus. Dokter umum sama dokter spesialis, lebih mahal dokter spesialis. Nah, jadi saudara, pilihan dalam hidupmu, mau nyerah karena keadaan atau bangkit untuk berjuang. Kalau saya akan minta bangkit untuk berjuang. Bagaimana memulai perjuangan? Apa yang saudara tahu, apa yang saudara alami, itu bukan kebetulan. Itulah talenta yang harus dikembangkan dan fokuskan itu. Dan berkarya walaupun di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, kondisi seperti ini. Untuk menyongsong 2023, setitik terang datang. Jadi saudara, apa yang kau alami dalam hidup ini, itu bukan kebetulan. Karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, dan yang keempat, iman itu percaya bahwa Tuhan selamatkan hidup kita di bumi di surga. Artinya apa? Keselamatan itu adalah anugerah. Kalau engkau percaya Yesus, pasti ke surga. Di bumi dan di surga. Dasar dari iman adalah apa? Harapan. Harapan dalam Tuhan. Harapan di dalam Yesus. Harapan dalam firman Tuhan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus pasti ada jalan. Saudara, fokuskan apa yang kau tahu. Tekunin apa yang ada. Untuk tahun-tahun seperti ini, saudara fokuskan yang sudah ada. Tahun ini, saya memberitahu pada saudara, jangan terlalu banyak program macam-macam, pusing sendiri. Tetapi yang sudah ada, fokuskan, maksimalkan. Untuk tahun ini, bukan tahun depan, saudara. Karena kondisi keadaan tahun ini, harus kau lakukan seperti petunjuk Tuhan. Maksimalkan yang sudah ada. Untuk sementara, tahun ini, jangan ada program-program baru dulu. Tahun depan terserah saudara. Tapi untuk tahun ini, jangan ada program-program invasi macam-macam dulu. Tapi fokuskan yang sudah ada, maksimalkan yang sudah ada. Baik dari manajemen, baik dari distribusi, baik dari marketing, baik dari online, itu dalam bisnis. Nah, maksimalkan itu dulu untuk tahun ini, untuk menyongsong setitik terang 2023, untuk menuju pemulihan 2035. Saudara boleh program baru ekspansi, silahkan, yaitu setelah melewati tahun depan. Waktu setitik terang datang atas bangsa ini. Jadi fokuskan, maksimalkan yang sudah ada untuk tahun ini. Itu pesan Tuhan saya sampaikan kepada saudara. Yang sudah ada, fokuskan, maksimalkan, dan jangan bikin program baru dulu. Untuk proyek baru dulu, ingat semua itu nanti akan dimulai. Ekspansi atau program baru silahkan. Itu untuk memulainya 2023. Tapi untuk menyongsong 2023, tahun ini, tahun depan, yang sudah ada, fokuskan, maksimalkan. Yang Anda tahu, kerjakan. Dan Tuhan pasti berkati di tengah-tengah kesusahan. Itulah pesan Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari jahat.
bebaskan dari kegelapan, bebas dari segala yang jahat. Dan kami percaya Tuhan pelihara hidup kami di bumi dan di surga. Yang percaya katakan amin.